Jemaat yang dikasihi Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar? Kiranya Anda semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kembali bersama saya di minggu ketiga bulan diakonia ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini diambil dari Matius pasal 8 ayat 24 sampai dengan 26. Yang demikian bunyinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Firman Tuhan ini ditulis oleh Matius dalam kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Dalam ayat 24 ada dua hal yang kita renungkan. Pertama, kalimat sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut menunjukkan bahwa badai angin ribut itu datang tiba-tiba dan membahayakan semua orang yang berada di dalam perahu itu. Mungkin ada yang bertanya, bukankah perjalanan itu adalah inisiatif atau perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk berperahu ke seberang danau? Bukankah seharusnya aman, lancar, tidak ada bahaya?
apalagi murid-murid bersama Tuhan Yesus dalam satu perahu. Seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang makin mengganas. Bagaikan angin ribut dan gelombang menimbus perahu kehidupan yang membahayakan kehidupan setiap orang. Sehingga manusia bertanya-tanya, mengapa ini harus terjadi? Bukankah Tuhan mengasihi kita? Kedua, kalimat tetapi Yesus tidur. Sungguh aneh, di tengah angin ribut dan gelombang badai yang membahayakan murid-murid dan dirinya, Tuhan Yesus tidur. Apakah Tuhan Yesus tidak peduli kepada murid-murid yang mengalami kepanikan? Atau bahkan, apakah Tuhan Yesus tidak peduli akan keselamatan bersama? Dalam kondisi panik seperti itu, murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dan membangunkannya dengan mengatakan, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyelamatkan mereka, dan mereka memohon supaya Tuhan Yesus mau melakukannya. Kata "kita binasa" menunjukkan bahwa mereka sangat ketakutan dan sudah putus asa. Seolah-olah mereka hendak mempersalahkan Tuhan Yesus yang mengajak pergi ke seberang. Dan di tengah badai itu Tuhan Yesus tidur. Benarkah Tuhan Yesus tidak peduli? Benarkah mereka akan binasa menghadapi badai itu? Puji Tuhan, sebenarnya Tuhan Yesus peduli kepada murid-muridnya yang sedang mengalami kepanikan dan ketakutan itu. Tuhan Yesus melakukan dua hal. Pertama, menegur murid-murid. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Murid-murid cenderung merasa gelisah dan panik disebabkan karena imannya lemah. Melalui peristiwa badai itu, Tuhan Yesus hendak mengajar mereka supaya bersandar kepada Tuhan. Kedua, Tuhan Yesus meredakan angin ribut itu dengan menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa penuh atas angin dan danau itu, sehingga angin dan danau pun menuruti perintahnya. Luar biasa. Seperti pujian yang dipersembahkan oleh para pelayan ibadah lansia GKI Kuitang, sebuah nyanyian yang berjudul "Dalam Badai Hidupku". Nyanyian rohani ini dikarang oleh Edgar States yang diterjemahkan oleh F. Suleman. Nyanyian ini menginspirasi banyak orang percaya ketika menghadapi badai kehidupan. Apapun juga yang menerpa saudara, baik sakit, penyakit, permasalahan ekonomi, sosial, dan sebagainya, Tuhan Yesuslah pegangan dan harapan kita. Meskipun kita menyadari bahwa iman kita lemah, tetapi biarlah kita tetap bersandar kepadanya. Ketika badai menyerang, berserulah kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah." Kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Nyanyian ini menggugah semangat kita untuk berharap dan bertahan menghadapi badai itu sampai Tuhan meredakan badai kehidupan kita, membuat hati kita menjadi tenang. Saudara-saudara, meskipun kita tidak lepas dari pergumulan,
Namun jika kita mau membuka mata dan telinga kita, sebenarnya ada banyak saudara kita yang juga mengalami badai kehidupan. Banyak di antara mereka yang panik, ketakutan, dan bahkan putus asa menghadapi badai hidup ini. Melalui bulan diakonia ini, kiranya Tuhan mengasah kepedulian kita kepada sesama kita yang mengalami badai kehidupan. Bersediakah saudara menaruh kepedulian kepada mereka seperti Tuhan Yesus menaruh kepedulian kepada kita? Dengan demikian, kita pun dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, di tengah badai COVID-19 yang semakin mengganas di Jakarta dan beberapa tempat yang lain, kami berdoa, tolonglah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan saudara-saudara kami yang terdampak, bahkan yang takut dan putus asa. Kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara yang sakit. Kiranya Tuhan memelihara yang sehat agar tetap sehat. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga.